Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, ajmaina. Sahabat Nagara Beling, tafsir mimpi termasuk disiplin pengetahuan yang paling sulit dipelajari, jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebab mimpi merupakan salah satu bagian dari wahyu kenabian, sehingga, tidak semua mimpi bisa ditafsirkan, dan tidak semua orang, bisa secara sembarangan menafsirkan, arti dari sebuah mimpi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengelompokkan jenis mimpi menjadi 3 bagian. Dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, "Waruya salatsun, al-hasanatu busrominallah, waruya yuhadditsur rojulu biha nafsah, waruya tahzinum minas syaiton, fa'iza ro'a ahadukum, ruya yakrohuma, fala yuhaddits biha ahadaw wal yakum fal yusolli." Mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang, ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Hadits riwayat Muslim. Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa, tidak semua mimpi yang dialami oleh seseorang, dapat dijadikan sebagai petunjuk, sebab, ada kemungkinan mimpi yang dialami, bukan berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena bisikan setan, atau tersibukannya seseorang, dalam memikirkan suatu objek tertentu, hingga objek itu terbawa dalam mimpinya. Mimpi yang dapat dijadikan pijakan adalah, mimpi yang betul-betul berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, lahumul busro fil hayatid dunya, wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira, dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Quran Surat Yunus, ayat 64. Makna, berita gembira, dalam ayat tersebut adalah, mimpi baik yang dialami oleh seorang muslim. Dalam salah satu hadits, makna ayat di atas dijelaskan. Hiyar ru'ya solihah, yarohal muslimu, au turolahu. Yang dimaksud kegembiraan dalam ayat di atas adalah, mimpi yang baik yang terlihat oleh orang muslim, atau yang diperlihatkan padanya. Hadits riwayat Ibnu Majah. Maka tidak heran, jika dalam menentukan sebagian dari hukum syariat, Nabi Muhammad menjadikan dasar penetapannya, pada sebuah mimpi yang dialami oleh para sahabat. Misalnya, dalam menentukan pensyariatan azan, yang berdasarkan mimpi Abdullah bin Zaid, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Hal ini merupakan salah satu contoh, dari mimpi yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membedakan antara mimpi yang benar-benar petunjuk dari Allah, dengan mimpi yang berasal dari bisikan setan, salah satunya dengan menandai waktu terjadinya mimpi tersebut. Jika mimpi terjadi pada dini hari, atau saat waktu sahur, maka kemungkinan besar, mimpi itu adalah mimpi yang benar, dan dapat ditafsirkan. Sedangkan mimpi yang dipandang merupakan bisikan dari setan adalah, mimpi yang terjadi pada awal-awal malam, atau saat petang. Ketentuan ini seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Wa asdakur ruya, ruyal ashari, fa'inahu, waktun nuzulil ilahi, wakti robir rohmati wal makfiroh, wa sukunis syayatin, wa aksuhu ruyal atmati, indang tisyaris syayatini, wal arwahis syaitoniyah. Mimpi yang paling benar adalah, di waktu sahur, sebab waktu tersebut adalah, waktu turunnya isyarat ketuhanan, dekat dengan rahmat dan ampunan, serta waktu diamnya setan. Kebalikannya adalah mimpi di waktu petang, yaitu,
Awal waktu malam. Sumber, Kitab Madarijus Salikin, Juz 1, halaman 76. Sahabat Nagara Beling memiliki kemampuan untuk memahami arti dari mimpi, termasuk salah satu bentuk keistimewaan. Hal ini salah satunya dibuktikan dari pemberian keistimewaan, mampu menafsirkan mimpi dari Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang dijelaskan dalam firman-Nya. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi walinuwal limahu min tawilil ahaditsi waloha golibun ala amrihi walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya tawil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Quran Surat Yusuf, ayat 21. Dengan demikian, mempelajari ilmu tentang tafsir mimpi bukanlah hal yang terlarang. Bahkan, oleh sebagian ulama, ilmu ini dimasukkan dalam kategori ilmu syariat. Salah satu yang berpandangan demikian adalah antropolog terkemuka Muslim, Ibnu Khaldun. Berikut pandangan beliau tentang ilmu tafsir mimpi. Ilmu tabirir ruya, hazal ilmu minal ulumis syar'iyati, wa huwa haditsun, fil millati ingda masorotil ulumi, sonai'u, wa kutiban nasufiha, wa ammarru ya wa tabirulaha, fakot kana maujudan, fis salafi, kama huwa fil kholaf. Ilmu tafsir mimpi, ilmu ini merupakan bagian dari ilmu syariat, dan merupakan ilmu yang baru dalam agama, tatkala ilmu-ilmu dijadikan sebuah pekerjaan, dan manusia menuliskan tentang ilmu. Sedangkan mimpi dan tafsir mimpi, sebenarnya telah wujud di zaman salaf, seperti halnya juga wujud di zaman kholaf. Muqaddimah Ibnu Khaldun, halaman 288. Sahabat Nagara Beling. Selain itu, tafsir mimpi juga sebagai bentuk apresiasi. Islam menganjurkan agar seseorang berusaha mencari makna atau tafsir dari mimpi yang dialami, sebab dalam sebuah mimpi terdapat pengetahuan tentang hal-hal gaib yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Hal ini seperti dijelaskan dalam dua kitab hadits di bawah ini. Wafil haditsil hatsu ala ilmir ruya wassu ali anha watawiliha. Dan dalam hadits terdapat motivasi untuk mempelajari ilmu tentang mimpi, bertanya tentang mimpi dan tafsir dari mimpi. Keterangan Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syarah An-Nawawi lil Muslim, Juz 15, halaman 30. Wa fihil hatsu ala talimi ilmir ruya wa ala tabiriha wa tarki ikfalis suali anhu wa fadilatiha lima tashtamilu alaihi minal itilai ala badil goibi wa asroril kainati. Dan dalam hadits tersebut terdapat motivasi untuk mengajarkan ilmu tentang mimpi, tafsir mimpi, tidak lupa menanyakan tentang mimpi dan keutamaan mimpi. Sebab di dalam mimpi terkandung pengetahuan terhadap sebagian hal yang goib dan rahasia alam. Keterangan Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Juz 12, halaman 437. Dengan demikian, rapat disimpulkan bahwa mimpi memiliki berbagai macam kategori, dan memiliki pengetahuan tentang tafsir mimpi adalah suatu bentuk keistimewaan, sebab mempelajarinya adalah bagian dari mempelajari ilmu syariat. Namun meski demikian, hendaknya dalam melangkah untuk mempelajari ilmu ini, seseorang terlebih dahulu menguasai ilmu-ilmu syariat yang bersifat fardu ain baginya, seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu syariat lainnya. Hal ini dimaksudkan agar seseorang memiliki fondasi ilmu agama yang mumpuni, dan tidak mudah tertipu dengan hal-hal goib, yang ternyata merupakan bisikan dari setan, atau khayalan pribadinya. Sahabat Nagara Beling, itulah uraian singkat tentang ilmu tafsir mimpi, yang bersumber dari Al-Quran,
hadis, dan ijma para ulama, dari berbagai kitab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.